Halo sobat-sobat semua, balik lagi di Bagus Nonton Bareng. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film tentang pembunuh berantai guys. Apa yang terjadi kalau kalian tinggal satu kota sama pembunuh berantai guys. Film ini berjudul Halloween Ends, mengisahkan tentang Mike Myers ya, pembunuh berantainya itu ya. Nah, film ini nih guys diperankan oleh Rohan Campbell sebagai Corey. Juga ada Jamie Lee Curtis sebagai Laurie. Dan disutradarai oleh si David Gordon guys. Kira-kira kisahnya seperti apa ya? Nah oke. Jadi pasangan suami istri meminta tolong kepada si Corey ini untuk menjaga anaknya guys, karena mereka akan pergi jalan-jalan. Nah si ibunya ini udah sempat bilang kalau si anak tersebut anaknya bandel dan nakal. Pada malam hari, pada saat menonton film nih, si Corey ngelihat kalau film yang ditonton si anaknya ini filmnya serem dan sadis, makanya suruh matiin guys. Tapi si anak tersebut malah ngelawan sama dia dan ngata-ngatain dia nih. Si Corey pun karena bete akhirnya pergi ke dapur untuk minum guys, biar cooling down ya kan. Tapi ternyata dia ngedenger suara di ruang TV tadi tuh, kayak ada suara gerubuk-gerubuk gitulah, kayak ada yang jatuh-jatuh. Bener aja, pas dia datang ke ruang TV, suasananya itu udah berantakan parah, kayak ada yang lagi ngamuk gitu guys. Nah ini dia nggak tahu apa yang terjadi nih, pintu depan kebuka, bahkan dia nyari ke depan rumah, ke belakang rumah, ke semua tempat nggak ada. Nah pisau tempat di dapur tuh abis dia motong kue tadi tuh hilang. Dia nemuin di tangga, oh berarti ini ada di atas nih anak nih. Kemudian dia masuk ke dalam loteng di atas ruangan. Nah dikunciin lah dia tuh sama si anak bandel itu guys. Corey ini sepertinya takut sama tempat gelap dia ya. Oke, pada saat itu juga si orang tua anak tersebut datang, dan begitu buka pintu langsung ngedapetin anaknya jatuh dari tingkat paling atas di rumahnya guys. Begitu dia ngeliat ke atas ada si Corey di situ, dan otomatis pasti dia ngerasa tersangkanya ini adalah si Corey tadi guys. Laurie adalah peran utama wanita di film Halloween sebelumnya. Ia wanita yang sangat tangguh dan kuat. Seiring berjalannya waktu, ia memiliki seorang putri dan kemudian memiliki seorang cucu. Nah, di film Halloween yang kedua dari trilogi ini, putrinya itu meninggal guys. Sehingga sekarang ia tinggal hanya bersama dengan cucu perempuannya yang bernama Allison. Ia sangat mencintai cucu perempuannya ini guys. Sementara itu, dikisahkan Corey yang sudah keluar dari penjara tidak diterima oleh masyarakat. Ia sangat diperlakukan tidak adil dan selalu dicemooh pada saat muncul. Yang bekerja di bengkel nih guys, tempat ngancur-ngancurin mobil gitu deh. Jadi mobil kan kalau udah tua tuh dihancurin gitu kan. Nah pada suatu hari dia punya bapak tiri ya, membelikan dia sebuah motor keren banget guys. Cuman motornya itu belum terlalu bagus banget sehingga dia harus ngebetulin guys. Allison ternyata sedang didekati oleh seorang polisi nih guys. Ada polisi yang suka sama dia nih ya. Dikisahkannya begitu nih. Sementara itu kita diperlihatkan oleh filmnya kalau si Mike Myers atau The Shape ini berada di dalam sebuah lorong ya guys ya. Nah pada suatu sore nih, sekelompok anak-anak bandel di SMA gitu lah, high school gitu lah ya, ngedatengin Corey minta tolong untuk ngebeliin mereka minuman keras guys. Tentu saja Corey menolak ya kan, karena dia pernah berurusan sama pihak yang berwajib. Tapi si anak-anak bandel sekolah ini nggak ngelepasin dia guys. Malah dia diancam segala macam, dan begitu salah satu mengenali kalau ini Corey yang dulu pernah terlibat kasus pembunuhan anak, langsung dibully guys. Nah tiba-tiba aja nih Laurie muncul nih. Dia kebetulan lagi mau ke pom bensin juga ya kan. Dia ngusir anak-anak tersebut, dan akhirnya Laurie dan Corey pun bertemu untuk pertama kalinya. Laurie bilang mau dibocorin gak tuh, mau disengin balik gak tuh anak-anak itu. Dan Corey pun akhirnya nurut, dibolongin tuh ya pakai pisau tuh bannya tuh. Sementara itu si Corey yang terluka tangannya dibawa ke rumah sakit oleh Laurie guys, dan bertemu Allison pertama kalinya. Allison yang mendapat tekanan di pekerjaan karena si dokternya ini kelihatannya gak suka sama dia ya guys. Corey pun bilang kenapa bertahan di pekerjaan seperti ini. Dan
Si Allison pun bilang kalau ya ini adalah sebuah pekerjaan ya, dia harus profesional mengerjakannya. Jalinan hubungan berantara dua karakter ini pun terjalin terus guys. Sepertinya Allison merasa tertarik dengan sosok si Corey ini. Mereka terlihat akur dan nyambung gitu setiap ngobrol, sehingga akhirnya mengatur rencana untuk pergi ke sebuah pesta guys. Di hari berikutnya, Corey yang sedang jalan-jalan ngetes pakai motornya itu guys disamperin sama si Allison nih guys, yang katanya waktu itu minta diajarin naik motor. Si Corey pun akhirnya berusaha untuk memikat hati wanita ini juga nih guys nih, karena dia juga ternyata suka juga nih kayaknya sama si Allison ya. Nah pada saat itu datanglah sebuah mobil yang familiar nih, ternyata itu mobil dari anak yang dulu ngebully dia guys. Ternyata anak itu juga mendapat perlakuan yang tidak baik dari bapaknya ya, sering dipukul gitulah. Kisah berlanjut di mana Laurie yang sedang berbelanja di toko serba ada nih ya, kayak Indomaret gitu kali ya, bertemu dengan sosok Frank, polisi di film-film yang sebelumnya guys. Di perjalanan, Corey dan Allison bersiap untuk pergi ke pesta Halloween guys. Di sini banyak orang memakai kostum-kostum yang aneh-aneh ya, namanya juga Halloween ya. Di sini ada beberapa orang yang mengenali Corey dan bilang, bukankah itu yang waktu itu pembunuh anak yang jatuh dari tingkat itu ya? Gitu. Corey pun memang di sini tidak disukai nih di kota ini guys. Namun si Allison ini memang memberikan perhatian yang lebih kepada dia karena merasa sama-sama sebagai korbannya si Mike Myers atau The Shape atau Halloween Killer guys. Terlihat Corey sangat menikmati pesta karena selama ini dia selalu terkukung dari masyarakat ya guys. Begitu diajak Allison untuk membaur, dia pun terlihat bahagia, senang, dan meluapkan seluruh kesenangannya, kegembiraannya bersama Allison. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan, di tempat itu juga dia bertemu dengan ibu dari si anak yang jatuh dari tangga itu guys. Dan berkata kalau dia masih bisa bersenang-senang ya, sementara aku atau si ibu itu setiap hari selalu teringat kepada anaknya. Corey yang merasa dirinya dihina dan dilecehkan pun meluapkan kemarahannya kepada Allison. Kenapa kamu membawaku ke masyarakat padahal masyarakat sudah tidak suka sama aku? Di sini terjadi salah paham ya, karena memang Allison sebenarnya bermaksud baik dan tertarik dengan karakter Corey. Corey pun pergi dan melarikan diri. Namun di jalan ia bertemu lagi guys sama anak-anak sekolah bandel itu guys, yang kali ini dia ingin menuntut balas. Corey pun diperlakukan dengan sangat tidak baik ya, dikeroyok hingga akhirnya Corey pun jatuh ke bawah guys, ke bawah jembatan itu ya. Dan anak-anak sekolah itu pun saling bertengkar karena tidak menyangka peristiwa ini akan terjadi guys. Sementara itu Corey yang terjatuh ke bawah diambil oleh sesuatu sosok masuk ke dalam lubang gorong-gorong dan disaksikan oleh kakek-kakek guys. Corey yang tersadar, ia tidak tahu di mana dia berada guys, karena tempatnya sangat gelap dan seram. Tiba-tiba dari balik samping ada Mike Myers atau The Shape guys. Betapa terkejutnya dia ya, ternyata selama ini The Shape atau si Halloween Killer ini ada di sini selama ini guys. Namun terjadi sesuatu yang aneh saat The Shape atau si Mike Myers ini megang si Corey ya. Dia seperti terlintas masa lalunya si Corey ini. Corey pun akhirnya melarikan diri, namun dicegat oleh kakek-kakek yang tadi guys. Nah tanpa sengaja Corey yang memang selalu memegang pisau tidak sengaja menusuk si kakek-kakek itu guys hingga tewas. Dan Corey pun melarikan diri. Ternyata Corey datang ke rumahnya si Laurie dan Allison guys. Ia berkata ingin sesuatu ada yang disampaikan kepada Allison, dan kemudian dua anak muda itu pun berjalan menjauh dari rumah ya, agar gak kedengeran sama si Laurie ya. Disitulah Corey mengakui kalau ia tidak sengaja menikam kakek-kakek. Nah Corey membawa Allison ke tempat kejadian di mana anak tersebut jatuh guys, sambil menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya. Sementara itu Laurie datang ke rumahnya ibunya Corey ya. Di situ ibunya Corey menceritakan tentang anaknya yang sudah tidak diperlakukan lagi dengan baik oleh masyarakat karena Laurie yang gagal membunuh si Mike Myers atau The
The Shape itu ya. Malam harinya, Corey dan Allison makan di sebuah cafe gitu guys. Mereka tampak menikmati pembicaraan dan sedang merencanakan sesuatu sampai seorang polisi yang gayanya rada-rada tengil gitu ya datang nyamperin mereka dan ngedekatin Allison dan berkata tidak sopan kepada Corey dan Allison. You said you were gonna call. You were gonna call, but you didn't call. No, I owe you a call. Did I do something wrong? I'm with someone. Oh. Tentunya di sini Corey yang memang menyukai Allison berontak dan mengatakan tidak kepada si polisi tersebut. Corey pun menantang duel si polisi tersebut guys. Namun karena situ banyak orang, si polisi yang belagu ini nih akhirnya ngediamin dia dan membiarkan dia pada saat itu. Habis dari situ, Corey pun mengantari Allison ke rumah. Dan Allison mengajak Corey untuk hot coffee ya, tapi di sini Corey menolak. Nah, di perjalanan pulang, Corey tahu dia diikuti oleh si polisi tadi guys. Makanya dia langsung belok ke tempat gorong-gorong tempat dia diculik sama si Mike Myers guys. Sudah terlihat jelas bahwa Corey menggiring si polisi ini untuk masuk ke dalam gorong-gorong tempat Mike Myers berada guys. Dan benar saja, si polisi tadi masuk ke dalam gorong-gorong dan menemukan markas atau sarangnya si Mike Myers ini guys, atau si Shape ini ya, The Shape ya. Dan ternyata di sini kita juga baru mengetahui bahwa The Shape atau si Mike Myers ini atau si Halloween Killers ini menjadi lemah pada saat dia tidak membunuh orang lagi guys. Dengan bantuan Corey, akhirnya Mike Myers atau The Shape ini berhasil membunuh si polisi tersebut guys. Jadi sambil dipegangin gitu ya si Corey ya, si polisinya. Si Mike Myers ini menikam berkali-kali sampai si polisinya itu tewas guys. Dan akhirnya mendapatkan kekuatannya kembali tuh si Mike Myers itu. Corey yang merasa terbebani pikirannya akhirnya mendatangi lagi si Allison dan keduanya pun langsung hot coffee guys. Nah di sini nih si Laurie ada perasaan mulai ada yang gak beres nih sama si Corey nih ya. Sementara itu Allison yang di rumah sakit terus mendapatkan tekanan dari teman kerjanya yang tiba-tiba mendapat promosi tanpa alasan yang jelas. Allison di sini merasa bingung kenapa rekan kerjanya yang tidak pintar-pintar amat bisa dipromosi sama si dokter ya guys. Nah, dikisahkan di sini Corey curhat ya sama salah satu bartender dan di saat bersamaan ada bapak dari yang anaknya jatuh dari tangga guys. Di situ bapak dari anak yang jatuh dari tangga ini menceritakan kalau dia pernah bertemu dengan Corey. Dan Corey di situ tatapannya sangat mengerikan seperti seorang pembunuh. Di cerita selanjutnya dikisahkan si dokter bersama dengan rekan kerjanya Allison datang ke rumah si dokter yang mewah nih guys. Dan tentu saja kita tahu apa yang terjadi selanjutnya ya. Pantesan saja dia mendapat promosi dan sebagainya macam. Tiba-tiba pada saat dia mau mandi, ia mendengar suara gedebak-gedebuk, gubrak. Dan pas dia datang ke ruang utama, di situ ada sosok memakai topeng yang sedang membunuh si dokter guys. Dia pun lari akhirnya sambil mau menelpon 911 nih atau menelpon polisi ya guys. Si sosok bertopeng yang satu pun terus ingin masuk guys. Sampai suatu ketika ia kaget nih si sosok bertopeng karena di belakangnya ada sosok bertopeng lagi. Ya bukan lain adalah Mike Myers atau si Halloween Killers yang memang sekarang sudah menjadi kuat. Si wanita yang memacari dokter ini pun akhirnya tewas di tangan Mike Myers atau si Halloween Killers ini guys. Sementara itu Corey dan Allison ternyata berencana untuk meninggalkan kota ini guys. Karena di sini baik Allison maupun Corey mendapat perlakuan yang tidak baik dari warga setempat. Tidak lama setelah mereka turun dari atas, si penyiar radio yang tengil ini kemudian mengusir mereka dengan nada yang tidak sopan guys. Karena menganggap si Allison ini mengapa harus berpacaran dengan seorang pembunuh anak seperti Corey. Corey pun semakin yakin untuk meninggalkan kota. Di saat yang bersamaan, Laurie sedang menyaksikan mereka berdua. Dan Corey di sini tahu kalau Laurie sedang ngincar dia guys. Nah, antara mimpi dan tidak, Corey yang terbangun tidur di rumah kejadian tempat dulu di awal film nih ya, didatangi oleh Laurie nih guys, yang berkata jangan dekati cucuku. Namun di sini Corey tidak mau diperintah-perintah ya guys, karena dia sudah sangat mencintai sekali si Allison ini.
Dan kemudian dia pun menelpon Allison untuk bertemu dengan dia di cafe sebelumnya guys. Kali ini dia benar-benar akan meninggalkan kota nih bersama Allison nih. Namun sebelum melakukan hal itu, Corey punya satu rencana. Nah, rencana ini harus dimulai dengan dia mendapatkan topengnya si Mike Myers. Jadi dia datang ke gorong-gorong ngambil topengnya Mike Myers guys. Waduh, dia ngambil topeng kebanggaannya si Halloween Killers ya, bisa-bisanya ya. Nah, ternyata rencana Corey pertama sebelum meninggalkan kota adalah membalas dendam kepada begundal-begundal SMA yang dulu ngebully dia itu guys. Sementara itu pertengkaran terjadi antara Lowry dan Allison guys. Lowry si neneknya ini bilang jangan tinggalkan aku gitu, karena si Corey ini bukan orang baik. Namun Allison yang memang sudah jatuh cinta pada Corey pun tidak mendengarkan nasihat dari neneknya guys. Kisah berlanjut, si anak-anak SMA tadi melihat Corey melarikan diri dengan motor, diikutin ya guys sama dia pakai mobil, dan sampailah mereka di sebuah bengkel yang bukan lain adalah tempat kerjanya si Corey guys. Nah, disinilah Corey pun membalaskan dendamnya kepada anak-anak ini nih. Satu persatu dibunuh sama dia secara keji nih guys. Namun sebenarnya bapak tirinya si Corey ini ada di sini guys, lagi main komputer nih. Nah, salah satu anak di situ minta tolong kepada dia ya untuk diselamatin, dan mereka pun akhirnya dengan menggunakan senjata mengejar si Corey ini nih guys. Namun Corey yang sudah menggunakan topengnya Mike Myers atau topeng Halloween ini menjadi semakin kuat dan pintar guys, sehingga sulit untuk dibunuh. Malah salah satu anaknya tidak sengaja menembak kepala bapak tirinya si Corey guys. Aksi Corey semakin menjadi-jadi untuk menghabisi anak-anak yang dulu ngebully dia parah banget ini guys ya. Makanya nih, waduh, kalian jangan suka ngebully orang ya guys. Corey pun akhirnya melanjutkan perjalanannya. Kali ini ternyata rencana dia kedua adalah menghabisi si penyiar radio yang dulu menghina dia dan menghina si Allison guys. Jadi rupanya sebelum keluar kota, Corey ingin menghabisi orang-orang yang dulu menghina dia nih guys. Si penyiar radio yang tidak menyangka akan didatangi oleh Corey pun sangat terkejut, dan lidahnya juga digunting ya guys ya, karena ngomongnya benar-benar sadis sih si penyiar radio ini nih. Corey pun akhirnya sampai di cafe tempat dia janjian dengan Corey guys. Tapi setelah ditunggu lama, Corey pun tidak muncul-muncul. Allison merasa seperti ada yang aneh, ini kenapa si Corey gak muncul-muncul ya. Nah, sementara itu di rumah Lowry didatangi oleh sosok pria bertopeng guys yang tadi nyerang si dokter. Ternyata dan tidak bukan itu adalah si Corey guys, dan sempat ditembak oleh Lowry nih guys. Namun karena si Corey ini memang sudah memiliki kemampuan super milik si Mike Myers ini, ditembak berapa kali pun dia tidak akan mati guys. Nah, di saat yang bersamaan Allison yang dari cafe nungguin si Corey gak datang-datang pun akhirnya nyamperin rumah neneknya. Dan alangkah terkejutnya dia ternyata pada saat dia buka pintu, ternyata si Lowry itu lagi megang pisau dan si Corey dalam keadaan tertusuk di lehernya guys. Ia sangat terkejut dan sangat bingung dengan keadaannya. Di saat yang bersamaan muncul sesosok yang mengambil topeng Halloween milik si Corey nih guys. Ternyata kita semua tahu kalau ini adalah Mike Myers. Ia menggunakan topengnya kembali dan mencekik si Corey hingga mati guys. Allison yang udah meninggalkan neneknya pun merasa kayak ada perasaan gimana gitu. Nah, di rumah si neneknya ini duel maut sama si Mike Myers guys. Pertarungan antara Lowry dan Mike Myers ini adalah pertarungan yang sangat lama sekali ya guys ya. Dari tahun 98 mereka berdua ini udah kayak sering bertemu, dan nanti si Lowry-nya ini lolos gitu kan. Terus nanti si Mike Myers ini menghantui dia lagi, terus dia lolos, selamat. Dan dia selalu selamat dari upaya pembunuhan si Mike Myers ini guys, atau si Halloween Killers. Lowry ini adalah sosok wanita yang hebat, kuat, dan tangguh nih guys. Bahkan di film terakhirnya ini diperlihatkan bahwa Mike Myers atau si The Shape ini pun akhirnya kalahnya sama si Lowry nih guys, yang sekarang di 2022 ini udah menjadi nenek-nenek nih guys. Waktu di tahun 98 dia masih muda banget ya. Dengan menggunakan seluruh tenaga dan amarahnya, akhirnya si Lowry ini berhasil membekukan si The Shape atau Mike Myers ya guys ya, dan dengan tusukan terakhir di jantung mengakhiri hidup
pembunuh berantai yang selama ini meneror kota-kota guys. Lalu kemudian si Frank, polisi yang dari film sebelumnya itu ya, yang sekarang udah jadi pensiun juga, datang dan mendapati Allison dan Laurie telah berhasil membunuh si Mike Myers atau The Shape atau The Halloween Killers ini guys. Dan kemudian dengan menggunakan mobil, ia pun membawa jenazah si Mike Myers ini bersama dengan diiringi oleh warga-warga di kota ini nih guys, yang tentunya masing-masing memiliki cerita dengan si karakter The Shape ini ya. Dia ini udah meneror kota ini lebih dari puluhan tahun guys. Kebencian terhadap Mike Myers atau The Shape atau The Halloween Killers ini memang sudah dari turun-temurun dari kakek neneknya mereka. Dan Laurie pun menggunakan mesin penghancur mobil memasukkan tubuh The Shape atau Mike Myers sehingga menjadi berkeping-keping guys. Jadi kayaknya nggak mungkin hidup lagi sih ya kalau udah masuk alat kayak gitu. Scene berlanjut menunjukkan Corey yang kini sudah tenang dan menjalani hidup yang bahagia guys. Laurie pun tampak menyelesaikan buku yang dulu ia pernah ingin selesaikan. Bukunya juga tentang sekitar Mike Myers ya. Frank datang berusaha untuk menyapa Laurie guys, untuk menanyakan kabarnya, dan Laurie pun di sini akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan kembali setelah sekian lama. Oke, terima kasih sudah menyaksikan film kami. Tunggu ringkasan alur cerita film selanjutnya di Bagus Nonton Bareng.